Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Megasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Jambi, mata pelajaran kimia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 2 pada materi sifat-sifat koloid, tanggal 12 Juni 2023. Berikut praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum. Oh, kok lesunian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah luar biasa fantastis. Yes. Bil lagi puasa ya, Bil? Lesunian? Oh enggak. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Alhamdulillah meskipun dalam keadaan terik di jam terakhir, tapi tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu minta tolong kepada Juni selaku ketua kelas, silakan Jun untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah membahas mengenai apa itu sistem koloid, yang membedakan antara larutan, suspensi, dan juga koloid. Nah, itu adalah dasar pertama yang akan kita, yang harus kita ketahui sebelum kita membahas materi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Oke, silakan diperhatikan semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Melalui pembelajaran ini, kalian bisa membedakan apa saja sih sifat-sifat dalam koloid itu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau kemarin jenis-jenisnya, kalau sekarang ada sifat-sifatnya. Kemudian apa sih kegunaan dari sifat koloid itu yang biasa atau yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita mempelajari materi koloid tapi kita tidak tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ibu ingin bertanya dulu nih. Siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis koloid? Oke. Jenis-jenis koloid? Aerosol. Sol padat. Aerosol dari apa dengan apa, Jun? Ya. Tadi sol. Sol dari apa dengan apa? Padat dengan padat. Padat dengan? Jadi itu sol? Sol biasa. Kalau sol padat dari sol padat. Kalau sol padat? Padat dengan padat. Oke. Buih dari apa? Oke. Jadi harus bisa membedakan antara medium pendispersinya dengan medium terdispersinya. Untuk memudahkan, seperti yang Ibu bilang, medium pendispersi itu adalah pelarutnya. Kalau medium terdispersi itu adalah terlarutnya. Jadi ketika kita mengetahui jenis-jenisnya, kita harus tahu medium pendispersinya apa, terdispersinya apa. Paham ya semua? Oke. Sekarang lihat semuanya. Pernah lihat dong gambar ini? Gambar apa ini? Air isi ulang. Benar. Ada yang konsumsi air dari isi ulang seperti ini? Ada. Di sini ada? Ada. Dea, apa rasanya, De? Biasa aja. Sama dengan seperti direbus airnya? Tidak. Apa yang membedakan? Rasanya. Tadi katanya rasanya biasa aja. Ada bedanya. Apa bedanya? Rasa sang itu rasa asap ya. Kalau pakai alat ini? Kalau pakai yang direbus, kalau pakai alat ini? Oh, ini segar. Berarti lebih segar alat ini gitu? Nah, alat ini adalah alat untuk isi ulang air minum, dan penggunaan alat ini
menggunakan penerapan sifat-sifat koloid. Sifat apa yang digunakan di sini? Nanti kita cari tahu. Oh. Oke. Pegang bahu kiri guys. Kiri mana kiri? Pegang hidung guys. Hidung. Pegang tengah guys. Pegang mulut guys. Pegang tengah. Oke, sekali lagi, ayo Jun, sekali lagi, biar fokus. Sabar guys. Pegang pipi guys. Pegang kepala. Oh iya. Oh ya, malah saya nggak fokus ya. Oke, terima kasih Jun. Kan dibuka kuisisnya. Oke. Pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian sebelum mempelajari sifat-sifat koloid. Karena nanti ada penilaian yang akan Ibu lakukan. Selain penilaian dari pretest, dari LKPD, dari keaktifan, juga nanti uji kompetensi di akhir. Sudah join semuanya? Sudah? Sudah bisa? Bisa? Ki? Andi? Danang sudah? Oke. Sudah Za? Sudah? Mulai. Oke, silahkan. Ada yang tahu ini apa? Gorengan. Goreng kata siapa gorengan? Masa ya gorengan? Tahu awal. Oke, betul. Ketika kita membeli gorengan, pernah nggak beli gorengan? Nah, apa yang kamu lakukan ketika membeli gorengan? Oke, nah ternyata ini adalah hasil proses menggoreng gorengan yang kalian sukai. Dan ternyata ini proses bukan hanya satu kali, tapi terjadi berulang-ulang. Hitam ini seperti oli, bisakah kita buat menjadi jernih kembali? Dengan cara? Filtrasi? Oke, kita cari tahu menggunakan LKPD. Oke, yang akan Ibu bagikan, Jun. Oke, ambil. Silahkan. Silakan Bill, diambil Bill, boleh. Oke. Sudah duduknya per kelompok ya, tidak ada yang tukar-tukar lagi ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Silakan kalian QR code-nya, di-scan QR code-nya. Mana yang penting dan mana yang kira-kira sesuai dengan tadi masalah yang Ibu berikan di awal. Oke. Nah, ini kan dia menjelaskan tentang sifat-sifat koloid nih. Ada nggak yang sama dengan tadi masalah yang diberikan tadi? Minyak tadi. Iya, betul. Oke. Silakan dicatat yang penting-penting.
Oke. Oke. Silakan dicatat mana yang penting dan kira-kira menjawab dari permasalahan yang tadi kita temukan. Lihat, sudah dicatat semua. Yang penting-penting sudah ditandai. Oke, silakan kalian diskusikan secara kelompok pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Oke, silakan. Kalau ini kan pertanyaannya membutuhkan jawaban yang berbeda-beda. Maksudnya tidak akan plek-ketiplek sama, karena sesuai dengan pengalaman kalian. Nggak apa-apa. Digabungkan aja menjadi satu jawaban yang baik. Nggak masalah. Sudah, Jun? Oke. Nah, ada dari depannya ini nih. Nah, kayaknya dari tadi udah dibunyikan ini berapa kali. Oh, enggak apa-apa. Dah. Next. Ini baca dulu awalnya dulu. Ini aja nih dari sini. Nah. Ladies gimana, sudah? Oh, mantap ini. Udah gercep ini. Oke. Oke. Ada lagi? Oke, boleh next selanjutnya. Nah, ayo dikit lagi. Sudah? Penggunaan minyak goreng yang berulang dapat berbahaya. Yang pertama, karena penurunan pada kualitas minyak goreng yang sudah dipakai beberapa kali. Yang kedua, karena sering dipakai, minyak akan mengandung zat-zat lain yang kemudian tercampur. Yang ketiga, karena sudah terjadi perubahan warna, tekstur, dan rasa. Bahaya yang ditimbulkan pada minyak goreng selalu berulang kali dipakai. Ada pertanyaan? Tim applause dulu untuk. Ada pertanyaan? Peningkatan pembentukan senyawa berbahaya, kerusakan nutrisi, dan penurunan rasa atau nutrisi. Ketika minyak digunakan berulang kali, partikel-partikel kecil seperti pecahan makanan, protein, karbohidrat, dan senyawa lain dapat terdispersi dalam jadi pemanfaatan sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama sebagai bahan pencuci. Contohnya seperti sabun dan deterjen akan mengemulsikan minyak dalam air hingga kotoran-kotoran yang ada berupa lemak dan minyak bisa dihilangkan menggunakan cara pembilasan menggunakan air saja. Yang kedua, penghilang kotoran. Penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup untuk menghilangkan
pengotor biasanya digunakan putih telur. Setelah gula larut kemudian diaduk dan ditambah putih telur. Yang ketiga yaitu dengan perebusan telur. Telur mentah merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi dan berupa protein. Jika telur direbus maka akan muncul koagulasi yang membuat telur mengumpal. Yang keempat, pembuatan yogurt. Susu bisa diubah menjadi yogurt lewat fermentasi yang dalam prosesnya akan membentuk asam laktat berbentuk gumpalan dan rasanya asam. Dari koloid itu, yang pertama itu ada efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi, elektrofresis, koloid pelindung, dan dialisis. Setelah itu ada permasalahan mengenai minyak goreng yang dipakai berulang-ulang tadi. Jadi minyak goreng yang dipakai berulang-ulang tadi itu bisa difiltrasi kembali atau disaring kembali supaya lebih jernih menggunakan salah satu sifat koloid yaitu absorpsi atau menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Give applause untuk kelompok. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sebenarnya dari semua yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan, semuanya sudah menemukan jawaban atas permasalahan yang kita temukan tadi. Nah, sifat-sifat koloid itu apa aja tadi? Efek Tyndall. Iya. Absorpsi, apalagi? Koagulasi. Oke. Betul, elektroforesis. Di antara semua sifat-sifat itu, mana yang dapat memecahkan permasalahan kita di awal? Absorpsi. Kenapa absorpsi, Jun? Karena sesuai dengan kelompok 3 tadi. Kelompok B kenapa setuju dengan absorpsi? Karena di antara yang kelima tadi ini yang paling cocok. Ini yang paling cocok. Betul. Ke kelompok 3 nih yang menemukan jawabannya tadi. Karena absorpsi itu menempel muatan di permukaan partikel-partikel bubuk. Oke, betul sekali apa yang kalian semua temukan bahwa salah satu cara untuk menjernihkan minyak kembali adalah menggunakan sifat koloid yaitu adsorpsi. Nah, kenapa harus adsorpsi? Karena dia menyerap. Prinsipnya adalah menyerap. Jadi dia akan menyerap semua kotoran-kotoran yang ada di minyak sehingga kotoran itu akan berkumpul, tidak akan berbaur lagi dengan minyak goreng yang hitam. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, apakah minyak tadi setelah dilakukan proses itu bisa digunakan kembali? Bisa? Lebih baik tidak. Kenapa tidak bisa digunakan? Kan sudah dijernihkan. Oke, ada lagi? Kenapa udah dijernihkan tidak bisa digunakan kembali? Karena walaupun udah dijernihkan, itu tetap prosesnya menurun gitu. Betul. Jadi minyak goreng itu walaupun sudah dilakukan proses adsorpsi tadi, tetapi kualitasnya tetap dia sudah rusak kualitasnya karena terjadi pemanasan berulang-ulang kali dan makanya hitam seperti itu yang menyebabkan karsinogenik atau penyebab kanker. Makanya sering mendengar jangan banyak makan gorengan nanti kena kanker, bukan kantong kering. Tapi memang kanker. Artinya apa? Kalau menggunakan minyak berurang-urang itu saja tentu tidak baik bagi kesehatan. Lalu kemudian kemana limbah minyak yang banyak itu bisa kita gunakan? Tadi ada yang menyebutkan tadi. Dibuat apa? Dibuat sabun. Betul, Danang. Salah satunya dibuat sabun. Atau dibuat anak perempuan nih sering banyak dibuat lilin aromaterapi. Nah, aromaterapi itu mahal loh. Wangi, makanya disebut dengan aromaterapi. Tetapi ternyata salah satu cara pembuatannya itu adalah menggunakan minyak sisa penggorengan. Seperti itu. Paham semua ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Tadi kita sudah melakukan pretest sebelum pembelajaran. Sekarang Ibu pengen melihat masih bisa nggak sih atau sudah menemukan nggak sih jawaban yang tepat dari soal-soal yang akan Ibu berikan. Oke, silakan dibuka kembali.
Quizisnya. Oke, sudah join? Ada yang sudah join? Iya. Oke, silakan. Sudah ada 6 orang? Oke. Baru 6 orang? Oke, Akmal terus-terusan nih. Ada lagi? Sudah? RRA siapa nih? Raffi Ahmad? Oh, Reza. Andi, oke, sudah 8 orang. 8. Ayo. 9 orang. Oh, Andi semangat katanya. Danang. Oke. Oke, satu lagi. Oke, siap? Oke. 1, 2, mulai. Oke, silahkan. Oh, Juni. Oh, Andi. Oke, Danang. Dea, sorry. Oh, Nabila. Oh, ini sudah tercerahkan ternyata ya. Ayo, ada lagi? Andi. Ada meleset, Andi. Oke, Jun. Bagus. Oke, disusul Nabila. Wah, Juni nih kayaknya ekstra keras ini. Ayo. Andi. Oke, Jun, keren. Ada lagi? Zaki menyusul. Andi menyusul. Danang. Oke. Oke. Oke, sip. Mana ini ciwi-ciwi? Ayo. Wah, kaget itu, saking kecepatan itu. Ada hackernya itu tuh. Oh, Jaki clear. Jaki hati-hati dia, fokus, entah dibisikin Juni, entah fokus nih. Cewek ini yang menghilang semua. Ayo. Oke, Danang. Danang udah habis jatahnya. Oke. Ayo. Oh, baterainya habis. Oke, tapi tadi kan udah banyak dia menjawab. Oke. Oke, Akmal langsung. Woi, Jaki. Ada lagi? Jatahnya udah habis. Akmal gimana? Ayo. Satu lagi nih. Sudah? Sudah semua? Oke.
Ayo cepetan. Oke, time is over. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya dari hasil post-test hari ini berarti terjadi peningkatan pengetahuan dari mulai awal tadi. Sebenarnya mudah ya, yang bikin susah apa? Nggak sinyal tadi katanya. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, betul-betul menutup, Ibu hanya ingin mereview sebentar yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Dari kelompok 1 perwakilan, silakan. Boleh, Jun. Saya izin menyimpulkan, apabila nanti ada kekurangan, boleh ditambah dengan teman-teman ya. Seperti tadi, awal rumusan masalahnya. Yaitu, kenapa minyak goreng ini dapat berbahaya kalau digunakan berulang-ulang. Itu yang pertama karena kualitas minyak goreng ini sudah menurun. Lalu karena sering dipakai, minyak goreng ini akan mengandung zat-zat dari bahan-bahan lain yang telah digoreng kemudian tercampur. Lalu karena sudah terjadi perubahan warna, tekstur, dan rasa. Kalau perubahan tekstur tuh kayak misalnya ada kayak serbuk-serbuk atau dia makin cair atau makin mengental begitu ya. Lalu apa hubungannya dengan sistem Colloid tadi? Salah satu efek dari sifat dari sistem Colloid itu absorpsi. Itu berhubungan langsung dengan minyak karena absorpsi ini menyerap segala sesuatu yang kotor dari si minyak ini. Tapi apakah minyak ini setelah dijernihkan atau dimurnikan kembali dengan sifat absorpsi tadi, apakah bisa digunakan lagi? Jawabannya lebih baik tidak. Karena walaupun minyak ini telah dimurnikan atau telah dijernihkan, tetap saja kualitas minyak ini sudah menurun atau sudah rusak dari awal pemakaian berulang-ulang. Mungkin kesimpulan dari kelompok 1 hanya segini. Untuk kalau ada teman-teman yang menambahkan, silakan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan materi mengenai koloid pelindung, hidrofil, dan juga hidrofil. Oke, terima kasih tadi sudah disimpulkan oleh teman kita. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana pembelajaran kita hari ini mengenai materi baru yang tentu belum pernah kalian pelajari sebelumnya. Ada yang mau mewakili? Ya, silahkan Keke. Menurut kita pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan karena banyak sekali pengetahuan baru yang kita tahu. Seperti tadi ada minyak goreng yang dipakai berulang-ulang, tapi kan kita tetap makan gorengannya. Kita udah tahu nih dampaknya apa. Jadi lebih baik dihindari. Juga ada tentang sifat-sifat koloid yang memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari. Juga itu Bu, cukup. Oke, ada lagi kelompok 2 nih. Oh, kelompok 1 boleh, Jun. Boleh, silakan. Kalau menurut saya pembelajaran saya itu menyenangkan. Oke. Ada kayak pretest sama post-testnya gitu loh Bu. Pakai aplikasi yang seru-seru gitu. Ada kombo-kombonya. Jadi kita tahu langsung skor kita gimana. Oke. Silahkan. Bagaimana menurut kelompok 2? Sama seperti teman-teman ya Bu. Ya kita kan ada asiknya Bu. Gak terbaku pada materi yang itu aja. Kita juga bersesuai dengan menyesuaikan diri dengan teknologi. Gak terbaku pada buku. Juga kita mendapat materi-materi baru gitu. Tepuk tangan untuk kita hari ini semuanya. Terima kasih banyak anak-anak. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas. Oh, lupa Ibu. Jangan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa agar kita kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa kita sebelum pulang ke rumah. Baik teman-teman, sikap berdoa. Berdoa mulai. Selesai.
Baiklah, terima kasih banyak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.